Oke teman-teman, sebelum melanjutkan tontonan yang sangat seru ini, jangan lupa sediakan segelas kopi untuk lebih bersemangat lagi menonton video-video yang kami sajikan. Oke kawan, jadi kita berjalan dari rumah ke tempat start kita turun menyelam. Itu kurang lebih sekitar 1 kiloan teman-teman. Untuk kondisi air saat ini lagi surut teman-teman, tapi cuaca hari ini juga panas sekali. Matahari luar biasa. Oke kan, kita singgah dulu di Spero Adam karena kita akan turun bersama hari ini. Oke kawan, kita akan berjalan lagi dari pinggir pantai ini sampai ke pinggir karang bersama dengan Spero Adam. Ada siput laut guys, siput laut. Ini enak sekali dimakan. Oke kawan, saatnya menguji kekuatan kaki berjalan di atas batu karang. Batu karangnya panjang lagi guys, panjang sekali batu karangnya. Oke kawan, Spero Adam sudah sampai di sana, sudah mulai bersiap-siap. Kita masih melawan runcingnya batu-batu karang. Tapi ini batu karang yang sudah mati ya, bukan batu karang yang masih hidup teman-teman. Jadi ini tidak apa-apa kita injaknya. Kalau batu karang yang hidup itu janganlah, karena akan merusak. Alhamdulillah kawan, kita sudah sampai. Sisa bersiap-siap untuk berburu ikan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan hasil ya, untuk kita bakar-bakar malam bersama keluarga. Oke, sudah siap? Siap. Mantap, gas. Dan mari kita mulai perburuan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil untuk hari ini teman-teman. Seperti biasa sebelum sampai ke pinggir, Spergan harus dalam mode on teman-teman. Ya, sekali lagi tujuannya untuk mempermudah urusan kita dalam berburu ikan. Dan di penyelaman pertama ada ikan trevally yang bisa jadi awal tembakan saya hari ini. Tapi sungguh sialnya, pengunci pada Spergan itu terpasang sehingga tidak bisa menembak ikan trevalinya. Dan alhasil ikan trevalinya tidak bisa kita dapatkan kali ini teman-teman. Di penyelaman kedua saya dihampiri ikan golden trevally, tapi ikannya cukup liar dan tidak mau mendekat. Walaupun berkali-kali saya terus mengejarnya dan memberikan sedikit panggilan yang hangat, tapi saya masih belum juga mendapatkan jarak yang tembak yang bagus, sehingga gagal lagi mendapatkan ikan golden trevally-nya teman-teman. Dan dinampaknya di bawah sana ada bapak-bapak yang sedang berpatroli, yang sedang mencari mangsa teman-teman. Padahal kita juga belum mendapatkan apa-apa, dia sudah lalu lalang saja. Menyelam lagi dan berencana menunggu ikan di dasar, tapi pas mau kembali ke permukaan tiba-tiba lewat kawan ikan doktun yang lumayan banyak. Tapi nafas sudah tidak sanggup lagi untuk mengejar ikannya, jadi biarkan saja teman-teman. Kita kembali dulu ke permukaan. Di sisi lain nampaknya Spero Adam berhasil mendapatkan 1 ekor ikan doktun yang ukurannya sudah lumayan besar. Ya, Spero Adam lebih duluan mendapatkan hasil daripada saya teman-teman. Ya, tetap semangat. Mencoba sebuah keberuntungan karena di bawah sana ada kawanan ikan doktun yang lewat. Langsung menyelam mendekati target. Setelah dekat, Spergan saya tebakan dan lagi-lagi sistem penguncian pada Spergan masih aktif juga.
Waduh, ini untuk yang kedua kalinya kita gagal melepaskan serangan. Dan ternyata buat pada penguncian spear gun ini cukup longgar sehingga mudah sekali untuk bergeser teman-teman. Dan akhirnya ikannya pergi dengan santai lagi. Dadah. Di penyelaman yang ketiga, semoga kali ini tidak gagal lagi teman-teman. Menyelam mendekati target dan saat berada dalam jarak tembak, spear gun saya tembakan dan dor. Alhamdulillah, target pertama kena teman-teman. Dan alhamdulillah untuk ikan yang saya dapatkan ini adalah ikan doktun juga, sama dengan yang didapatkan oleh Spero Adam. Dan ukurannya belum terlalu besar juga, tapi lumayanlah ada hasil untuk hari ini. Di spot ini adalah salah satu spot yang sering ditempati ikan doktun untuk mencari makanan. Tapi di spot ini saya belum pernah menemukan ikan doktun yang ukurannya lebih besar atau ikan monster. Ukuran ikan doktun di spot ini masih berukuran standar, ya masih kecil-kecil. Paling besar mungkin sekitar 4-5 kiloan. Di bawah sana saya melihat sap atau mata panah dari Spero Adam yang pernah tertinggal di spot ini. Spero Adam pernah berburu di spot ini teman-teman dan menembak ikan doktun yang berukuran besar katanya, dan mata panahnya terlepas di kedalaman 12 meteran. Untungnya tidak dibawa kabur oleh ikan doktunnya dan masih bisa kita dapatkan kembali teman-teman. Dan saat kami menemukan sapnya itu sudah mulai berkarat. Ya, semoga saja masih bisa digunakan. Menyelam lagi di kedalaman 10-12 meteran dan semoga saja di sini ada ikan yang bisa saya bawa ke permukaan. Dan untuk kondisi air di bawah sini cukup keruh, jadi pandangan terbatas. Terus memperhatikan di sekeliling, tapi belum ada nampak ikan target. Dan di sini ada ikan malela. Jadi daripada zong kembali ke permukaan, saya memutuskan untuk menembak ikan malela saja ini teman-teman. Tapi kuasanya ikan kecil ini malah memberikan kerja tambahan kepada saya. Dia melilitkan tali sap saya ke batu karang teman-teman. Waduh. Jadi harus kembali turun menyelam untuk melepaskan tali sap dari batu karang teman-teman. Saatnya kita balik dulu. Luar biasa perjalanan hari ini. Tapi guys, dapat cuma 2 ekor. Spero Adam dapat 2 ekor juga, tapi lumayan besar. Ikan doktun dengan white trevally. Kalau aku dapat 2 ekor, tapi ikan doktun dengan ikan malela guys. Oke kawan. Tadi waktu kita turun itu airnya sangat surut sekali. Sekarang air sudah pasang. Dan mendapatkan satu sap paja bintik yang sudah karatan teman-teman. Dan inilah hasil Spero Adam.
sangat luar biasa teman-teman. Dominasi sepiring. Rela melawan ombak dan ya, kami semoga berkah. Cuma 2 ekor. Air panas terasa dingin habis dari laut. Kemarin waktu dapat ikan bawal guys, ada ini yang di bagian kepalanya, mutia bawal guys, dijual 100 juta. Bagi yang minat silakan hubungi, milik Spero Adam, ditemukan di kepala ikan bawal. Ini namanya dia apa mue? Paresnya apa mi? Ya gua pernah nama gabi tuh pasti nama dia tuh itu pos biasa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buntara Spero. Ini adalah hari kedua kita berburu ikan bersama Spero Adam teman-teman. Jadi seperti biasa saya akan berjalan kaki ke bagian timur dari pulau ini untuk menuju spot. Dan sekarang itu air lagi surut, jadi kita jalan kaki teman-teman. Dan sepergang dan semua peralatan kita sudah amankan dalam tas ini. Ya lumayan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Oke guys, jadi kita jemput Spero Adam dulu yang sedang berkemah di sekolahnya. Siap. Oke teman-teman, kita lanjut lagi berjalan dari pinggir pantai ke pinggir karang. Dan seperti kemarin, air masih sangat surut. Dan setelah kurang dari 5 menit berjalan, kami sampai juga di spot berburu ikan. Dan masih di spot yang sama. Langsung saja persiapan peralatan untuk menjelajah spot ini. Semoga hari kedua lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Di sini saya mencoba pemanasan di kedalaman 1 meteran saja sambil menunggu ikan baronang yang ada di depan sana. Semoga saja ikannya datang mendekat, dan tidak lama menunggu akhirnya ikan baronangnya pun mendekat. Dan sepergan langsung saya tembakkan, dan alhamdulillah tangkapan pertama berhasil kita dapatkan teman-teman. Jackpot ikan baronang. Masih di air 1 meteran, di sini saya melihat kawanan ikan bandeng yang melintas. Mencoba mendekat tapi ikannya terus berenang menjauh. Dan ya, mereka pergi dengan bebas. Ternyata Spero Adam lebih dulu melihat ikan bandeng ini. Dan kita tidak dapat, tapi Spero Adam yang mendapatkan. Di penyelaman kedua, saya menembak ikan rainbow runner. Tapi tali sap saya malah tersangkut. Alhasil mata panah tidak sampai pada ikan target teman-teman. Menyelam lagi sambil ditemani seekor penyu yang juga sementara berenang santai di bawah sana. Terus menyelam karena di arah depan ada lagi kawanan ikan doktun dan beberapa kawanan ikan trevally. Awalnya ingin menembak ikan trevally, tapi yang datang mendekat itu adalah ikan doktun. Jadi saya memutuskan untuk menembak ikan doktun saja. Kenapa harus mengejar yang tidak pasti? Mending kita yang pasti-pasti saja. Kembali menembak ikan doktun, tapi sayangnya mata panah mengenai tipis sehingga ikannya terlepas. Dari atas permukaan, ikan doktun kembali terlihat di bawah sana yang berenang pelan mengikuti arus yang ada di spot ini, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan saya langsung menyelam untuk menembak 1 ekor. Dan alhamdulillah berhasil kena.
Walau kecil, ikan ini cukup kuat dalam memberikan perlawanan. Jadi jangan anggap enteng ikan sekecil apapun, apalagi berada di lautan. Di bawah sana saya melihat ada pergerakan ikan grenjopis yang sedang mencari makanan di area bebatuan. Ini adalah momen yang tepat untuk menghampiri ikan ini. Dan setelah ikan target dekat, spurgeon saya tembakkan dan berhasil kena lagi. Untuk ukuran ikan ini sama seperti ikan doktun yang tadi yang saya dapatkan. Mungkin sekitar 1-2 kiloan. Kembali mempersiapkan diri dan memeriksa tali pelampung, jangan sampai terlilit oleh badan karena di bawah sana saya melihat ikan monster, ikan bobara monster teman-teman, yang sangat besar. Jangan sampai ketika spurgeon ditembakkan saya malah ikut terbawa oleh ikannya. Tapi ikan bobaranya tidak mau berhenti teman-teman, dan malah berenang ke laut yang lebih dalam. Dan kualitas tahan nafas juga tidak terlalu bagus karena melawan arus yang cukup kuat. Alhasil ikan bobara monster tidak bisa kita amankan untuk kali ini teman-teman. Di sisi lain saya menembak ikan drummerfish ya, yang ukurannya sudah lumayan besar, tapi sayangnya tidak terekam oleh kamera pas saya menembaknya teman-teman. Untuk hasil hari ini saya rasa sudah cukup, karena hari juga sudah semakin sore, maka kami memutuskan untuk mengakhiri perburuan ini. Oke kawan, hari sudah semakin sore. Alhamdulillah untuk hari ini ada beberapa ekor. Ada ikan doktun dan grenjopis 1 ekor. Alhamdulillah lumayan. Tapi sayang, ikan hasil yang kita dapatkan hari ini itu tidak ada pengepul ikan atau tidak ada pembeli ikan. Jadi mungkin kita tidak jual lagi teman-teman. Ya, mudah-mudahan sebentar ikan yang kita dapatkan ini bisa kita olah. Entahkah dibuat jadi abon-abon atau apa. Oke. Pero ada mantap guys. Ada ikan bolu dan ikan white trevally. Mantap. Bianco, jangan lupa subscribe. Oke kawan, jadi hasil hari ini kita akan buat abon-abon. Oke, bye bye. Sudah diambil yang punya. Oke teman-teman, jadi ikan hasil tangkapan kita itu akan kita buat jadi abon-abon. Jadi prosesnya itu ikan yang kita dapatkan dipotong-potong kecil, kemudian dikukus hingga matang. Tapi prosesnya tidak sempat kami rekam. Dan sekarang saatnya menghaluskan daging ikan dengan cara ditumbuk teman-teman. Ada lomboknya, ada kecapnya, ada juga asam alias kalowe. Dan sekarang daging ikan yang sudah kita kukus itu akan kita haluskan dengan cara ditumbuk menggunakan wadah seperti ini teman-teman. Lanjut lagi, sambil menunggu daging ikannya dihancurkan, kita akan tumis beberapa bahan yang sudah diolah. Ini adalah bahan yang sangat luar biasa
bumbu-bumbu rahasia dari kampung saya, teman-teman. Setelah situ rumah ya di bala jauh. Iya. Kakaknya tuh sebenarnya begitu ucapan lu ngaku saat. Potong dari sabar ko dong. Jadi mau capre atau sabar kasih. Dan sedikit tambahan sambal dan kecap biar terasa lebih maknyos sambil diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya merata dan daging juga sudah dihancurkan, saatnya kita masukkan ke dalam wajan untuk kemudian kita proses sampai matang, teman-teman. Dalam proses ini itu ada 2 tahap dan waktu yang dibutuhkan sekitar 2-3 jam. Untuk menambah rasa pedas, kita juga tambahkan sedikit cabai yang sudah diulek-ulek sampai halus. Jadi, dalam proses pembuatan abon-abon itu harus terus diulek-ulek, dan diulek-ulek supaya tidak gosong, teman-teman. Dan setelah kurang lebih dari 1 jam diaduk, kita angkat dulu karena yang kasar harus kita pisahkan dan kemudian kita hancurkan lagi. Ini baru tahap pertama. Dan setelah proses ini kita akan kembali lanjutkan memasukkan ke dalam wajan dan diaduk lagi hingga matang sempurna. Tekstur dan aroma pada abon-abon dari ikan ini sudah tercium sangat wangi, teman-teman. Dan beberapa saat lagi akan matang sempurna dan siap untuk disajikan. Oke guys, jadi inilah dia hasil dari ikan yang kita dapatkan kemarin. Itu di abon-abon guys. Jadi prosesnya itu cukup lama karena harus diolah sedemikian rupa baru bisa jadi seperti ini. Dan ini enak sekali untuk dijadikan lauk bersama dengan nasi. Pagi sampai. Dari pagi sampai duhur guys. Mungkin dia ngalat mati lau kiring mati. Papa masih sama resi. Apa? Oke kawan, terima kasih telah bersama kami dari awal video sampai akhir video. Saya Buntara Spero mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.